Perkenalkan, nama saya Kiprio Bageskoro, NPM saya 2013051018 dari kelas B, Prodi Pendidikan Jasmani. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padana kata falsafah, berasal dari bahasa Arab, dan filosofi berasal dari bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dari yang lain. Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, bernegara, bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain: 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila yang terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. 2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Inti sila-sila Pancasila meliputi 1. Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. 2. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 3. 1. Yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. 4. Yaitu rakyat. Unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. 5. Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 3 bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.